Siapa sih yang belum mengenal Papua? Negeri di ufuk timur Indonesia, yang kerap kali dijuluki surga kecil yang jatuh ke bumi. Ya, benar sekali. Surga yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, memiliki beraneka ragam seni dan budaya. Bahkan, masyarakat yang mempunyai toleransi agama yang sangat tinggi. Salah satu hal yang menarik di tanah Papua adalah memiliki beraneka ragam seni dan budaya dari berbagai suku yang ada di Papua. Nah pemirsa, bukan hanya satu suku loh, tetapi dibagi menjadi 7 wilayah budaya atau dikenal sebagai 7 wilayah adat yang ada di Papua yang mempunyai seni dan karakteristik yang berbeda. Jadi kalau di dalam teori itu, teori khususnya untuk ilmu antropologi yang berbicara tentang manusia dan kebudayaan, bahwa seni ukir ini dia berkembang sejalan dengan peradaban manusia. Nah, di dalam ilmu antropologi itu ada empat fase perkembangan ilmu antropologi, termasuk bagaimana perjalanan manusia yang dari luar atau dari Eropa kemudian masuk ke tanah Papua, dan ada interaksi saling pengaruh dan mempengaruhi. Dan karya-karya seni ini, terutama seni ukir ini, sesungguhnya bukan sesuatu yang diajarkan, tetapi dipelajari secara otodidak. Nah, dari pembagian wilayah adat ini, maka akan kita jumpai karya seni dan budaya yang beraneka ragam. Pemirsa, 7 wilayah adat itu apa saja sih? Yang pertama, Mamta, Saireri, Animha, Lapago, Mepago, Domberai, dan Boberai. Kalau kita mengikuti perkembangan seni, terutama seni ukir yang ada di tanah Papua, itu dibentuk berdasarkan pada 4 zona ekologi. Nah, zona ekologi ini di dalam ilmu antropologi itu ada yang pertama itu masyarakat yang hidup pada dataran rendah atau daerah berawa, kemudian daerah kepulauan dan pulau-pulau, kemudian dataran tinggi dan lereng-lereng. Nah, 4 zona ekologi ini itu membentuk karakter kehidupan manusia. Kita melihat bahwa di tanah Papua itu ada 7 wilayah budaya. Yang saat ini lebih dominan itu disebut dengan wilayah adat. Nah, kategorisasi wilayah budaya itu berdasarkan pada karakteristik setiap kelompok masyarakat, dan itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap sebuah karya-karya seni, termasuk seni ukir. Nah, kita bisa melihat misalnya dari aspek bahasa, kemudian sistem pengetahuan, teknologi, sampai dengan seni. Kalau kita di dalam ilmu antropologi itu ada 7 unsur kebudayaan, kemudian kesenian itu menjadi bagian yang terakhir, dan itu menjadi pelingkupan dari semua 6 unsur yang lain. Jadi tadi secara keilmuan itu di antropologi itu kan ada 4 zona ekologi yang membentuk karakter kebudayaan manusia Papua, kemudian dibagi dalam 7 wilayah budaya, dan di sini akan tampak sekali. Misalnya wilayah Tabi, mereka punya seni ukir itu sangat berbeda dengan orang yang berada di wilayah misalnya Saireri, Doberai, Bomberai, wilayah Animha, itu sangat berbeda. Kita akan melihat nampak sekali bentuk-bentuk ukir itu sangat variasi. Nah, disitulah kelebihan tanah kita di tanah Papua, bahwa dengan 255 suku bangsa yang ada itu ternyata memiliki ciri khas ataupun karakter dalam berbagai macam seni budaya yang ada, termasuk seni ukir ini. Nah, seni ukir ini dilakukan sebagai ekspresi daripada keindahan yang dimiliki, kemudian menjadi penghias ataupun pelengkap dalam sebuah miniatur kebudayaan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa yang ada di tanah Papua. Pemirsa, salah satu warisan budaya yang turun-temurun dari para leluhur adalah karya seni ukir.
Ukiran yang dimaksud adalah ukiran yang mempunyai makna atau cerita berkaitan dengan estetika, yang menceritakan keindahan alam, langit, bahkan kehidupan sehari-hari. Oke, baik, mungkin saya jelaskan sedikit tentang motif-motif yang ada yang digunakan di penari dorang untuk digunakan di ukir ini. Jadi ada motif-motif yang kita gunakan ini ada terbagi-bagi, jadi ada yang dari pesisir pantai, ada yang di gunung. Jadi kita sesuaikan dengan materi tari yang kita tampilkan. Jadi macam kita menari di pesisir pantai, kita sesuaikan dengan motif-motif yang kita bawakan. Jadi sesuai kalau di pantai mungkin kita gunakan seperti suntung atau ikan atau apakah kita gunakan sesuai dengan motif-motif yang bisa kita gunakan di masing-masing daerah, atau kita bagian pesisir, terus bagian pegunungan kita harus sesuaikan. Jadi kalau kita menari bagian pesisir berarti kita gunakan yang bagian pesisir. Kalau di bagian gunung berarti kita sesuaikan dengan yang di gunung. Jadi mulai Bapak sebagai mengukir itu, ya, orang katakan seorang seniman, saya sejak usia dini, 5 tahun orang tua sudah ajarin untuk harus mengukir. Jadi ini jadi dorongan untuk kita punya anak-anak muda ini supaya harus mengikuti Bapak sebagai seorang seniman. Jadi diajari orang tua sejak usia dini itu harus mengukir. Kalau tidak mengukir nanti cepat mati. Jadi kita harus pulang sekolah, harus istirahat selesai mengukir. Akhirnya apa yang sudah disampaikan oleh orang tua hasilnya seperti yang sekarang ada kita lihat ini. Jadi Bapak ini cinta seni, seni itu indah. Terus yang motif-motif yang kita gunakan ini, dia punya artinya juga ada dengan lingkaran-lingkaran yang biasa kita bikin lingkaran-lingkaran, berarti kita bisa artikan dia bahwa dalam kita orang Papua ini, dalam lingkaran kebersamaan kita dalam lingkaran ini, walaupun dari besar sampai kembali ke kecil ke bawah, bahwa kita itu adalah satu dalam kita punya kebudayaan atau kebersamaan kita dalam orang Papua. Jadi di mana kita membawakan sebuah tari atau kita membawakan untuk membuat ukir dalam ini, kita bisa lihat. Jadi ukiran yang kita bawakan itu kita bisa menandakan dia bahwa dengan lingkaran-lingkaran yang itu bahwa kita walaupun kita beraneka ragam dalam suku budaya yang ada beberapa yang ada di kita punya daerah ini, tetapi kita dalam lingkaran itu menyatukan kita. Baik dari yang besar, lingkaran yang besar sampai yang kecil itu dia punya arti bahwa walaupun kita dari yang kecil sampai yang besar kita adalah satu dalam budaya kita. Dan yang membedakan untuk dia punya warnanya itu, kalau warna-warna yang kita gunakan kadang ada warna merah, warna putih, warna hitam. Kalau untuk yang saya tahu, kalau untuk warna merah kita punya keberanian, atau darah kita adalah kita mempunyai keberanian, darah yang sebagai kita punya darah sebagai adalah darah yang merah. Terus kalau yang hitam menandakan kita bahwa kita adalah orang Papua. Jati diri kita sebagai orang Papua. Semoga sedangkan warna putih bahwa kita punya hati untuk menerima siapa saja yang datang kemari untuk ingin tahu bahwa menggali untuk melihat, tetapi harus kita harus bisa memberikan suatu masukan kepada mereka bahwa mereka juga harus tahu bahwa kita tidak bisa sembunyi kita punya budaya. Kita harus kembangkan itu kepada siapapun juga yang ingin tahu akan budaya kita ini. Kita akan memberitahu tapi harus menjaga martabat-martabat dan budaya yang ada di kita punya Papua. Terus yang warna
putih adalah kita punya kesetiaan, kita punya kebersamaan yang ada di dalam kita punya kehidupan. Jadi di mana saja kita berada dalam kita punya budaya yang ada di sini, kita harus saling menjaga untuk melestarikan kita budaya yang ada di khususnya di kita Kabupaten Manokwari bagian pesisir atau bagian pegunungan. Sanggar Seni ini merupakan salah satu wadah grup yang kita sudah bangun sejak kita masih di bangku SD hingga sampai saat ini. Harapan saya untuk ke depan nanti, pemerintah harus memberikan perhatian penuh kepada budaya. Karena budaya merupakan jati diri orang Papua yang harus digali, dipertahankan, dilestarikan. Nah, ini harapan saya sehingga itu masuk dalam satu program pemerintah. Karena kita lahir dari budaya, kita bagaimana caranya kita mempertahankan kita punya budaya sehingga tidak berpengaruh dari budaya-budaya dari luar. Karena selama kita ada berkecimpung dalam organisasi budaya, ini kami pribadi melihat bahwa sudah mulai terkikis oleh budaya-budaya dari luar. Harapan saya kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat, memberikan atensi penuh kepada budaya. Ya, jadi seni ukir ini awalnya ini kan medianya itu benda, tapi kemudian dipindahkan atau ya ditransmisikan pada body manusia atau tubuh manusia. Tentu antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, karena ketika ukir pada tubuh itu tidak hanya sekedar ukir, tetapi melihat pakaian apa yang digunakan, konteks lagu, kemudian sinopsis dari lagu itu sesungguhnya sangat berpengaruh pada ukiran ataupun lukisan yang ada pada tubuh laki-laki dan perempuan. Jadi memang sangat berbeda antara ukiran ataupun lukisan pada tubuh laki-laki dengan perempuan, karena akan sangat kontras, bahkan dia maknanya menjadi bias ketika misalnya seorang lelaki dia menggunakan ukiran itu yang sesungguhnya bagi perempuan tetapi kemudian ada di laki-laki. Nah, mungkin banyak masyarakat, terutama kita yang masyarakat yang tidak paham tentang itu, kita menganggap itu hal yang biasa. Tetapi bagi seniman yang paham benar, itu tentu akan menimbulkan pertanyaan, bahkan ya penolakan bahwa ukiran ini sesungguhnya tidak tepat pada bodi seorang perempuan tetapi pada laki-laki. Tapi saya yakin bahwa setiap seniman yang ada di tanah Papua itu mereka tidak mungkin melakukan pelanggaran seperti itu. Mereka tahu konteks, kemudian teks, makna itu tepat pada siapa. Ada berbeda. Kalau laki-laki berbedanya dengan perempuan. Kalau laki-laki dia punya motifnya ada sedikit beda karena yang kita gunakan untuk kalau laki-laki adalah keperkasaan kejantanan daripada laki-laki, atau macam orang biak bilang sebelum memberi, berarti dengan kejantanan kita gunakan dia motifnya lebih sedikit lebih menonjol daripada perempuan. Kalau perempuan tidak terlalu begini, yang kita gunakan kepada mereka untuk memperindah mereka. Bahwa kita tahu bahwa kita punya ada anak-anak perempuan orang Papua, bahwa walaupun mereka begini tapi mereka kita lihat mereka dalam penampilan mereka, tapi kita harus mendahulukan mereka, menjaga mereka bahwa mereka lebih terbaik daripada siapapun juga. Khususnya bagi punya orang Papua, khususnya perempuan-perempuan orang. Jadi keindahan-keindahan motif-motif yang kita gunakan pada mereka kita bisa lihat. Jadi motif atau tanda-tanda yang kita berikan kepada mereka itu menandakan untuk memberikan bahwa mereka juga tidak bisa beda jauh daripada yang lain, bahwa mereka juga anak-anak Papua yang kita punya, mereka punya kelebihan yang tersendiri. Tidak bisa kita bisa bedakan dengan yang orang lain. Ukiran semua ini ada maknanya semua. Orang selalu bilang ada artinya semua dari motif-motif yang ada di Bapak punya galeri yang Bapak buat ini. Karena di Teluk Cendrawasih ini dulunya Saireri ini, Biak, Serui, Nabire, Wondama sampai Raja Ampat motifnya sama. Nanti di situ kita lihat dari rumah-rumah toko-toko adat,
Di situ ada motif di depan rumahnya, berarti ini kepala suku, orang tua sudah ini. Terus ada ukiran yang kayak melambangkan gelombang, karena pesisir pantai ini, suku ini selalu melaut, membuat perahu untuk ada dagang antar pulau. Jadi buatkan motif-motif seperti itu yang membentuk gelombang laut, ada yang bentuk gunung-gunung, daun-daunan. Contoh ada motif yang menyerupai cumi laut, ada yang di darat ini ada motif yang bentuk soa-soa. Kalau kita di Papua soa-soa, tapi di luar Papua itu ada kebanyakan komodo itu motif itu. Yang pertama, kenapa budaya ini harus dipertahankan? Karena itu merupakan nilai adat, suku, dan bahasa itu ada di dalam kebudayaan kita. Jadi itu menunjukkan jati diri dari masing-masing suku yang ada di Papua, baik dari Biak, Serui, maupun daerah pegunungan, Arfak dan lain sebagainya. Pemerintah harus laksanakan program ini. Kenapa? Sehingga dia membuat satu event event untuk melibatkan semua grup sanggar seni yang ada di Kabupaten Manokwari. Mereka melakukan event, kemudian yang menjuarai event tersebut baru mewakili provinsi atau kabupaten untuk membawa nama daerah. Jadi kita tidak lihat kepada satu suku karena kepentingan orang per orang untuk membawa satu grup. Tapi mari untuk menjaga, melestarikan, menggali potensi yang ada, grup-grup yang ada ini jangan sampai mati suri. Karena itu perkembangan yang sekarang terjadi nih. Kenapa grup di Manokwari ini mati suri? Nanti ada event baru dan sporadis. Jadi bertumbuh secara sporadis. Maksud saya supaya kita tetap pertahankan kita punya ini untuk generasi yang akan datang dan kita tetap bangkitkan kita punya budaya. Pemerintah harus ikut memberikan perhatian. Mambo Bimbo. Arti makna dari bahasa dari suku Waropen Papua adalah Mambo, artinya laki-laki, Bimbo yang artinya perempuan. Karena ukiran untuk Mambo atau laki-laki akan berbeda dengan ukiran Bimbo atau perempuan. Bagi saya, seni ukir ini adalah sebuah ekspresi keindahan. Kemudian merepresentasikan bahwa keindahan alam yang ada di tanah kita, di tanah Papua dan di Indonesia ini merupakan pemberian atau anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan patut kita lindungi, patut kita lestarikan, bahkan kita kembangkan dengan tidak melupakan makna-makna asli daripada sebuah karya seni ukir yang ada. Seni ukir yang dituangkan di badan itu karena sesuai dengan gerak yang tadi kami main. Sehingga kalau kami main gerak itu angkat lagu Mai berat ke lagu ke tidak sepantas, tidak sama. Walaupun membuat kreasi baru tidak sama. Karena itu adalah menjurus
Kami dulu disosialisasikan di Jayapura untuk merombak tari Belanda Cenderawasih, tari Mapia, kemudian jadi tari Yospan. Jadi kami kreasikan, mungkin dulu tahu Mapia, itu kami kreasikan dia itu yang dia jadi tari leluhur tanah Papua itu tari Belanda Cenderawasih. Makanya grup yang pertama kali saya cetuskan dan saya ciptakan pertama kali yaitu Mambo Bimbo. Nah, kalau sebab tahunnya munculnya itu kalau budaya itu dari asal justru dari orang bilang Jawa dan sononya. Makanya kami anak-anak tinggal tingkatkan. Jadi budaya asal kalau cerita mai berat, saya bicara tadi seperti saya bicara. Kami maju dengan gini baru ini dari kreasi tradisional ke kreasi baru kami main. Karena seni ukir ini berkaitan dengan estetika, dengan keindahan, ekspresi tentang tadi saya katakan keindahan yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Walaupun mungkin dulu kita tidak mengenal yang namanya Tuhan, tetapi ada kekuatan lain di luar manusia sehingga mereka kemudian merepresentasikan itu, mewujudkan itu dalam bentuk ukiran-ukiran. Perkembangan manusia itu dia tidak statis. Setiap kelompok masyarakat ataupun suku bangsa itu akan mengalami proses perkembangan menuju sebuah peradaban yang dianggap atau diyakini bahwa itu adalah perubahan. Nah, perubahan dan perkembangan masyarakat ataupun manusia itu juga berpengaruh pada karya seni ukir ataupun karya-karya seni yang lain. Nah, kalau kita mau klasifikasi memang ada misalnya karya seni ukir yang original atau asli, tetapi juga perkembangan manusia itu selera, itu juga mengikuti selera masyarakat yang ada. Maka pelaku-pelaku ataupun seniman ukir ini mereka juga mengikuti perkembangan yang ada selera. Kemudian ketersediaan bahan, bagaimana memenuhi hasrat dan kebutuhan terkait dengan estetika ataupun keindahan, sehingga modifikasi, kemudian inovasi bahkan adopsi seni-seni yang lain yang dilakukan secara kolaborasi itu sesungguhnya tidak keliru, tidak salah juga karena perkembangan manusia itu estetikanya pun turut berkembang. Seperti secara teori bahwa perkembangan manusia itu akan punya pengaruh besar terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan. Seni adalah keindahan. Tidak melukis, maka akan cepat mati.